Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Prasiska dengan NPM 201001341153 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Baiklah, buat teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik ilmu sosiologi. Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Socius artinya teman dan logos artinya berbicara, mengejar, ataupun ilmu. Jadi, secara etimologi, sosiologi berarti ilmu tentang teman. Adapun beberapa definisi tentang sosiologi. Yang pertama, menurut Paul B. Harton dan Lester L. Hunt pada tahun 1999, dia mengatakan bahwa sosiologi itu ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua, menurut Selo Semarjan dan Soleman Soparty pada tahun 1964, beliau berdua membatasi pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur hidup sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun cabang-cabang sosiologi. Yang pertama yaitu sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi keluarga, sosiologi kesenian, dan yang terakhir sosiologi ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fakta sosial. Fakta merupakan bagian sosiologi atau penilaian positif berasal dari eksternalitas yang mencangkup struktur sosial, norma-norma budaya, dan nilai-nilai sosial. Fakta sosial jika dalam konteks konsepsi Amal Durkheim itu mungkin termasuk kesadaran kolektif dan representasi kolektif yang berkaitan dengan cara-cara bertindak yang berasal dari elaborasi kolektif yang digambarkan sebagai aturan otoritatif hukum. Adapun menurut para ahli yaitu Rizal pada tahun 2000, dia mengatakan struktur sosial, norma-norma budaya, dan nilai-nilai sosial termasuk dan ditegakkan atau paksaan untuk aktor sosial. Adapun jenis-jenis faktor sosial. Yang pertama yaitu moralitas perspektif, yang kedua kesadaran kolektif, yang ketiga representasi kolektif, yang keempat arus sosial, yang kelima pikiran kelompok, dan yang keenam faktor sosial lawan fakta individu. Adapun karakteristik faktor sosial. Yang pertama yaitu gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Yang kedua, fakta itu memaksa individu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian realitas sosial. Realitas sosial adalah suatu fenomena sosial yang terjadi di luar, tetapi bagi orang yang mengalaminya hal ini tidak dapat dihindari. Realitas sosial menurut Vettel Eberhard adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang dianggap berada di luar kemauan atau keinginan. Adapun proses terbentuknya realitas sosial. Yang pertama, yaitu yang tahap objektifikasi dalam realitas sosial. Tahap objektifikasi dalam realitas sosial adalah suatu tahapan di mana masyarakat membuat dasar aturan seperti nilai dan norma dengan tujuan terlaksananya keteraturan dalam hidup. Yang kedua, tahap internalisasi. Tahap internalisasi dalam realitas sosial adalah suatu proses sosialisasi mengenai peraturan yang telah dibuat oleh manusia dengan adanya interaksi. Dan yang terakhir yaitu tahap eksternalisasi dalam realitas sosial. Dalam tahap ini adalah interpretasi dari penanaman suatu nilai atau dasar aturan yang terkadang berbeda dan menciptakan realitas sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.